lebih lanjut, ayo simak video kami sampai selesai. Teman-teman, berikut ini saya akan menjelaskan sejarah asal-usul suku Taibenu. Suku Taibenu berasal dari Molo. Pertama kali mereka mengungsi ke Lelogama dan Bioba, kemudian menetap di Kupang. Perkembangannya diubah, bentuknya menjadi kefetoran. Perubahan ini terjadi karena politik Belanda yang ingin memasuki kerajaan Kupang. Vetor pertama kefetoran Taibenu adalah Anna Susanathanov yang masa pemerintahannya dari 1919 sampai 1930. Kemudian diganti oleh Julianus Mesaktanov. Berakhirnya kefetoran disebabkan perubahan bentuk pemerintahan daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka kefetoran Taibenu dimasukkan menjadi wilayah Kecamatan Kupang Selatan. Berikut ini saya akan menjelaskan kompleks makam Raja Taibenu. Kompleks makam Raja Taibenu merupakan tempat makam-makam Raja Taibenu yang memerintah kerajaan Taibenu. Makam yang terdapat di kompleks makam Raja Taibenu terdiri dari makam primer dan makam sekunder. Karena terdapat makam untuk menyimpan jenazah dan tempat tempayan atau wadah untuk menyimpan tulang. Makam-makam yang terdapat di kompleks makam Raja Taibenu memiliki ciri Belanda dengan latar belakang agama Kristen. Selain makam raja di kompleks makam Raja Taibenu, juga terdapat makam-makam kerabat raja yang beragama Islam serta makam-makam untuk prajurit kerajaan Taibenu. Yang berikut tentang keadaan makam utama di kompleks pemakaman Raja Taibenu. Makam raja memiliki ukuran yang paling besar dari keseluruhan makam yang terdapat di kompleks makam Raja Taibenu dan merupakan makam dari 13 raja yang dijadikan satu. Makam ini bentuknya menyerupai keranda lengkap dengan pintu masuk pada sisi depannya. Pintu itu berfungsi untuk memasukkan jenazah dan juga mengeluarkan tulang sebelum dimasukkan ke dalam periuk atau wadah. Makam raja ini memiliki ornamen hias berupa bulatan bersusun 3 yang terletak pada sisi depan dan belakang. Namun setelah mengalami perubahan pemerintah dari kefetoran ke pemerintahan daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur, pintu makam raja tersebut ditutup menggunakan batu nisan bertulisan Belanda. Namun setelah direnovasi pada tahun 2021, nisan tersebut mengalami sedikit keretakan. Karena sebelum direnovasi, di dalam kuburan tersebut terdapat harta kekayaan raja yang dikubur bersamaan dengan raja-raja tersebut. Namun sering terjadi pencurian harta oleh orang yang tidak dikenal, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengunci makam tersebut. Sehingga keturunan terakhir dari suku Taibenu tidak dimakamkan bersama dengan 13 raja tersebut, tetapi dimakamkan terpisah dari ke-13 raja tersebut. Berikut makam permaisuri raja. Makam permaisuri raja terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar dan berbentuk segi 4 dengan motif hias, garis-garis simetris, berbentuk belah ketupat, dan bagian atap makam berbentuk limas. Makam ini sudah diberi atap dari bahan kayu dan seng. Makam utama Raja-Raja Taibenu dan makam permaisuri terdapat juga makam dari kerabat-kerabat raja dan prajurit raja Taibenu yang ada di sekitar kawasan makam Raja-Raja Taibenu. Di antara makam-makam tersebut ada yang sudah direnovasi dan ada juga yang masih dalam bentuk susunan bebatuan.
Selain itu, di kompleks pemakaman Raja Taibenu terdapat juga puing-puing peninggalan bangunan kerajaan Taibenu. Kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menjaga cagar budaya seperti pemakaman Raja Taibenu selanjutnya, yaitu melakukan kunjungan ke cagar budaya makam Raja Taibenu, belajar tentang makam dan raja-raja Taibenu, dan mempromosikan situs cagar budaya makam Raja Taibenu.